Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Mangalo Farm. Hari ini hari Sabtu, kita sedang cek rutin kebun, perkembangan durian kita, juga perkembangan porang. Nah, saat ini kita sedang membangun kolam ya, membuat kolam dan juga sedang membangun pondok. Ikutin terus teman-teman. Teman-teman, sekarang ini kita melihat salah satu pohon kita yang daunnya itu menyentuh ke tanah ya, menyentuh ke tanah. Dan ini harus kita potong untuk menghindari serangga-serangga ataupun hama-hama yang dari tanah naik ke atas pohon yang melalui akses daun ranting ini gitu ya. Jadi kita akan potong bagian-bagian yang sangat dekat dengan tanah ya, daun atau ranting dekat dengan tanah ya. Ini kita akan melakukan pemotongan ya. Ini yang paling di bawah ya, kita potong dulu yang ini. Terus ini juga ada potensi ranting yang ketiga dari bawah tadi ketiga dan kedua itu akan menuju ke bawah, jadi kita potong ketiga-tiganya ya. Teman-teman, di pohon kita ini kita masih memerlukan banyak perapihan untuk percabangan-percabangan atau ranting-rantingnya. Tetapi itu memang kita perlu lakukan bertahap ya, seiring dengan perkembangan dari pohon kita. Kita pantau terus perkembangannya, mana cabang-cabang atau ranting-ranting yang perlu dipotong ya, terutama ranting-ranting yang terlalu berjarak dekat ataupun potensi dia mengarah ke tanah. Nah teman-teman, ini kita buatkan perapihan ya di area sekitar pohon durian kita. Kita buatkan semacam saluran air ya. Nah, agar ketika air hujan datang ya, tidak menggenangi pohon duriannya ya. Ini berapa jaraknya Mas Darjum? Bisa 60 cm. 60 cm. Kayaknya mungkin agak 80 kali ini Mas. Iya, 80 cm. Oke. Jadi kebetulan teman-teman, tanah kita ini kan miring ya, dari atas sana turun ke bawah sini. Jadi kalau air hujan turun ya, jadi otomatis dia datang dari sebelah depan sana dan akan turun ke bawah sini gitu ya. Jadi manfaat dari parit-parit kecil ini kita buatkan ya, parit-parit kecil ini kita buatkan agar air hujan itu tidak datang menggenangi di sekitar pohon durian ya Mas Darjum ya. Nah, jadi kalau misalnya air yang datang dari atas, dia akan ikut turun melalui parit yang dibuatkan ini. Dan parit yang dibuat ini, di bawah sini nih kita buatkan semacam tangkapan air lagi ya, tangkapan air. Nah, kita buat semacam kolam kecil, ukurannya berapa nih, sekitar setengah meter, 60 cm dikali hampir 1 meter kali ya. Nah, dengan kedalaman mungkin nanti masih bisa didalamkan lagi ya Mas Darjum ya, karena ini kayaknya masih kurang dalam. Tapi tidak apa-apa, ini bertahap aja dulu. Nah teman-teman, fungsi dari tangkapan di bawah ini, tangkapan kolam kecil ini, galian kecil, adalah agar salah satunya adalah fermentasi pupuk-pupuk ataupun ya pupuk-pupuk, kandungan-kandungan pupuk yang kita sudah berikan di pohon durian yang berada di atasnya bisa tertampung di bawah sini ya. Jadi tidak terbuang percuma keluar area kebun kita ya. Jadi tanah di sini pun juga nanti dari tampungan ini bisa dimanfaatkan ya. Ketika dia sudah kering ya, kita kembalikan dia ke pohon durian kita
ke area pohon durian kita. Jadi untuk menyuburkan kembali, ini modelnya bagus ya kawan-kawan. Nah, hanya memang ini durian ini masih belum keluar trubusnya ya, belum banyak dibanding dengan teman-temannya yang lain ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini juga kita pakai sistem irigasi. Oke. Nah, mungkin ada juga Mas Darjum yang harus kita buat seperti ini. Kita pergi tengok di tempat yang lain ya. Ya, ya mungkin nanti bukan hari ini, mungkin besok bisa dikerjakan ya. Ayo kita pergi lihat lokasinya, saya tunjukin ya. Ini salah satu contoh juga yang kita sudah buatkan kemarin kawan-kawan ya. Ini yang minggu lalu dibuat sama Mas Darjum. Nah, kebetulan tanahnya di sini agak apa namanya ya, tanah clay ya. Tanah clay itu bahasa Inggris clay atau tanah liat ya. Nah, karena lahan kita miring, air hujan datang dari atas turun ke bawah sini. Nah, di sini kita buatkan semacam kolam kecil juga, pit. Jadi air itu tertampung di sini. Nah, kalau saya perlihatkan ini, saya berada pada posisi di bawah, kawan-kawan. Nah, ya jadi model terapan-terapan seperti ini yang kita buatkan untuk pertama membantu pohon durian kita tidak tergenang air ya ketika musim hujan ya. Ya teman-teman, ini salah satu pohon kita yang di dekat pinggir jalan ya. Nah, kita coba akan perbaiki kondisi pengairannya dengan cara membuat parit ya di sekelilingnya dia, kurang lebih sekitar 80 cm, sambil kita buatkan kolam kecil untuk mengalirkan air agar pada musim hujan pohon ini tidak tergenang air yang cukup tinggi gitu ya. Karena kita melihat ada beberapa sebelumnya, ada salah satu pohon kita yang tanahnya itu kayaknya mengandung tanah liat ya, atau tanah yang lempung, sehingga terjadi busuk pada akar sampai daunnya rontok. Nah, kita akan coba terapkan pembuatan parit lingkar ya kawan-kawan di sekitar pohon durian ini. Nah, kalau di sini kita melihat pada saat musim hujan, sekarang masih musim hujan ya. Kemarin sampai dengan pagi hari ini masih hujannya masih cukup deras. Kita lihat beberapa area daerah tanah kita ini tergenang dengan genangan air yang agak banyak. Nah, di situ dulu yang ada pohon durian nomor 7 ya, yang kita sudah pindahkan karena memang kami struggle ya dengan kondisinya. Kita putuskan untuk dipindahkan, dan duriannya sih sebenarnya sekarang sudah mulai keluar tunas-tunas baru ya, tunas-tunas air dari batang. Nah, ini bekas kohe ya, mungkin nanti di daerah sekitar sini kita akan manfaatkan untuk kita buat semacam kolam ikan ya, karena di daerah sini cukup rendah kontur tanahnya, jadi permukaan airnya juga cukup tinggi ya. Nanti kita akan buatkan semacam
kolam ikan dan juga ada saung. Ya. Ini pohon yang sebelah kirinya tumbuh dengan baik, tapi batang yang satunya lagi nih sejujurnya ada yang kering gitu. Ini ada masalah. Ya. Dia coba dipotong aja, tapi potongnya sampai nanti dibakar Pak Darjum ya. Ya, kita coba lihat ya, kawan-kawan, apa sih yang terjadi dengan Kita potong sedikit-sedikit. potong dengan batangnya. Masih coba dilihat dulu, batangnya ini nggak mati nggak? Nah, ini mati kawan-kawan. Ya, tandanya mati itu tidak ada kambium, ya, atau kulit hijaunya sudah tidak ada. Tapi ini semua sudah coklat. Ya. Kita coba potong lagi. Potong sampai yang hidupnya, yang Oke. masih bagus. Sepertinya sih sampai di bawah sini pun juga masih belum ada sama sekali ya. Nah, sampai di bawah sini juga kawan-kawan kering, Mati kan? mati. Iya. Sepertinya kita potong sampai di bawah sini. Bisa di-shoot di bawah sini? Iya. Ini terhalangi ya. Nggak apa-apa. Bisa. Nah, di sini juga sebenarnya apa? Kering dia ya. Mati ya. Mati dia. Nah, kita nggak tahu seperti apa yang terjadi dengan pohon yang ini. Nah. Jadi tinggal sedikit ya yang berwarna hijau di sini. Selebihnya dia ini Saya rasa berwarna dipotong corak. lagi juga. Potong lagi. Kayaknya sih Mati ya. mati juga. Jadi kita belum tahu apa penanganannya untuk pohon yang ini kawan-kawan. Kita biarin aja dulu karena untuk batang yang ini dia Sehat. batang sampingnya ini tetap bertumbuh dia. Iya. Ya. Nanti kita akan kalau yang subur itu apa batang yang bagus itu kawan-kawan seperti ini. Jadi berwarna hijau ya. Jadi ada kehidupan di batang ini gitu. Berwarna hijau. Tapi kalau sudah coklat seperti itu tadi berarti dia udah mati. Ya kita coba aja, kita tunggu ya. Mas Adi ada yang salep itu? Ya. Teman-teman, ini pohonnya kita berikan salep kambium lah ya, karena memang posisinya sakit ini. Jadi sepertinya tidak akan maksimal lagi. Rencananya kita akan coba pindahkan, kita akan ganti dengan bibit yang baru. Kebetulan masih ada sisa bibit dari yang kita beli dari Pak Hengki. Jadi ini kita akan pindahkan saja ke ujung kebun ya. Nah, mudah-mudahan masih bisa selamat, nggak apa-apa. Ini semua belajar ya. Jadi sebenarnya kita udah sadar sih bahwa batang yang itu sebenarnya ada masalah ya, yang tadi belum kita potong. Pernah kita potong sekitar sebulan lalu, tapi kita nggak potong sampai ketemu yang masih hidupnya gitu. Jadi motongnya nanggung ya, dan ternyata sepertinya itu menular ya teman-teman ya. Makanya tadi kita bakar aja itu batang itu. Nggak tahu, ini semua masih kita pelajari dulu ya. Jadi teman-teman nanti jika mengalami hal yang sama, memang batangnya mati, langsung aja potong teman-teman ya, sampai ketemu yang hidupnya gitu. Jadi supaya tidak menular ya teman-teman ya. Bergelombang daunnya. Sebenarnya nggak sakit banget, masih bisa dirawat aja B1. Pak itu kan udah beli itu ya, sprinkle itu ya. Pasang ya. Iya, boleh. Ada sprinkle yang 360 udah. Udah dah. Udah pasang aja. Ya, pasang aja. Nanti fotoin videoin ya. Ya, kalau sudah ada pasang aja Mas Adi. Tapi itu posisinya harus dipanjangin ke tengah Mas Adi. ya, Bisa ini digituin ya, coba. Nah teman-teman, ini paralonnya belum kita tanam ya, karena memang masih ada beberapa perubahan-perubahan yang masih kita lakukan, adjustment gitu ya, penyesuaian.
karena memang kita lagi nyoba untuk nanam triple tree planting di beberapa lokasi gitu ya. Mungkin ada sekitar 5 sih yang kita coba ya, baru nyoba nih teman-teman. Jadi mungkin pengairannya harus di-adjust dulu, jadi makanya kita belum bisa tanam nih pipanya. Kemudian tadinya sprinkle-nya kita pakai kan sprinkle 180, nah kita harus ganti ke 360. Jadi memang perapihan terus kita lakukan ya teman-teman, namanya juga memang baru buka kebunnya. Dan kita juga sekarang sedang membuat kolam. Jadi toren kapasitas 1000 liter itu kalau sudah musim kemarau begini nampaknya tidak akan cukup, apalagi saya sedang membangun pondok. Jadi ada kebutuhan dapur nanti kan, kebutuhan kamar mandi, cuci piring segala macam, itu tidak akan cukup kalau harus berbagi dengan durian juga dan dengan porang juga gitu ya, karena memang porang meskipun tidak terlalu disiram, tapi kayaknya kita akan coba juga lah berbagi untuk porang gitu ya, karena memang kalau lagi musim panas gitu, panasnya panas banget, jadi sepertinya porangnya juga harus bantu untuk disiram juga. Jadi kita sekarang sedang membuat kolam ya teman-teman, cukup besar juga, yaitu mungkin sekitar 4,5 kali 3 meter gitu. Nah mudah-mudahan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nanti videonya akan kita buat untuk pembuatan kolam, kita buatkan satu. Jadi kalau teman-teman mungkin mau membuat hal yang sama, apa yang kami buat ini mungkin bisa jadi inspirasi. Demikian juga pembangunan pondok, kita sedang bangun, arahnya memang kita mau tinggal di kebun gitu ya, mungkin kita anggap liburan beberapa hari begitu. Jadi pembuatan pondok juga kita akan buatkan sendiri videonya. Karenanya teman-teman ikutin terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.